Baiklah, jika tidak ada yang ingin disampaikan lagi oleh teman-teman, kami akan persilakan waktunya untuk Bapak menyampaikan materi dan tambahan. Kepada Bapak, kami silakan. Oke, sudah selesai ya? Cepat sekali, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada pemakala yang telah menyampaikan materi dan memimpin diskusi. Kita lanjutkan mengenai kalam khobar. Baik, Fahmi nyusun slide ini sebelumnya ngambil dari buku apa? Saya mengambil dari buku Balaghah terlengkap yang karya Win Lampung, Pak, sama jurnal-jurnal dari internet, juga sama terjemah dari Balaghah Mulia. Oke. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan ya. Kita bicara hari ini tentang kalam khobari. Jadi sebagaimana tadi disampaikan bahwa yang dimaksud dengan kalam khobar atau kalam khobari ya, menurut jumhur ahli lughah, khususnya ahli ilmi balaghah, sebagaimana yang dikutip tadi, kalamun yahtamilus sidqa wal kadhiba. Jadi perkataan atau informasi yang mengandung dua kemungkinan, imma shadiq wa imma kadhib, ya. Ada kalanya benar, ada kalanya dusta atau bohong. Nah, kalau kita lihat sejarah ya, kemunculan daripada adanya adrubul kalam ini, bentuk-bentuk kalimat dan juga maksud-maksudnya, kapan dimulai melakukan sistematisasi, strukturisasi ya terhadap ilmu semacam ini, termasuk ilmu kalam khobari, itu terjadi pada waktu terutama ya puncaknya adalah pada zaman Khalifah Al-Ma'mun Al-Abbasi ya, ketika diskusi pada waktu itu mengenai apakah Al-Qur'an itu makhluk ya yang hadis atau Al-Qur'an itu adalah kalam Allah yang qadim. Nah, di situ terjadi perdebatan antara Ahlus Sunnah dengan Mu'tazilah. Nah, sebagian Mu'tazilah sebagaimana kita ketahui itu menganggap bahwa Al-Qur'an itu adalah hadis, dia sesuatu yang baru dan diciptakan oleh Tuhan, sementara Ahlus Sunnah itu berpendapat bahwa Al-Qur'an itu qadim. Lalu mereka mencoba untuk kemudian turunan dari perdebatan itu memunculkan definisi-definisi terhadap kalam, termasuk kalam yang ada di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Ya. Maka ya misalnya ada tokoh-tokoh Mu'tazilah awal itu seperti siapa namanya Al-Jubai, kemudian An-Nizam ya. Itu atau An-Nazam ya. Itu mencoba untuk mendefinisikan kalam khobar. Jadi kalau disebut khobar itu jika kenapa khobar itu menurut sebagian kaum Mu'tazilah, sebelum saya masuk ke kaum Sunni ya,
itu dia sebut sebagai al-mutabaqah li'tiqadi al-muhbar atau adam mutabaqatihi. Ya, kalau isi daripada informasi atau pembicaraan itu mutabaq atau mutabik, sesuai dengan kenyataan yang diberitakan, yang diinformasikan, maka itu disebut sebagai khobar yang shadiq. Sementara ketika ghair mutabik, maka dia disebut sebagai kalam kadzib. Lalu Al-Jahid mengelaborasi lagi, ini masih dalam tradisi tradisi Mu'tazilah ya. Menurut dia, menurut Al-Jahid itu kalam khobar itu dibagi menjadi 3 ya. Ada yang masuk kategori pertama adalah yang shadiq ya, yang benar. Yang kedua adalah kadzib. Kemudian ada ghairu shadiqin wa kadzibin. Nah, tidak termasuk benar ya, juga tidak termasuk dusta. Nah, ini pembagian yang ketiga ya. Tetapi pembagian dari tradisi Mu'tazilah ini ya, tentu tidak begitu populer di kalangan di kalangan Sunni ya. Walaupun dalam perdebatan teoritis itu terjadi, terutama kalau kita membaca kitab-kitab ilmu kalam ya, wabil khusus kaitannya dengan diskusi mengenai sifat-sifat Tuhan, lalu peristiwa penciptaan alam. Nah, itu akan Anda temukan bagaimana para ilmuwan itu mendiskusikan dan memaknai ayat-ayat sesuai dengan perspektif definisi yang mereka gunakan. Nah, itu ya. Nah, tetapi dalam tradisi Sunni yang kemudian kita kutip dalam ilmu balaghah, ya, yang tadi juga dikutip oleh pembicara, yang dimaksud dengan kalam khobar itu ya kalamun yahtamilus sidqa wal kadhiba fi dzatihi. Ya, kalimat atau informasi yang kemungkinan mengandung berita benar atau dusta ya, dalam zatnya sendiri. Dalam zatnya itu maksudnya ya dalam kalimat khobarnya itu, dalam kalimat beritanya itu. Ya, ada 2 kemungkinan, imma benar, imma bohong. Nah, untuk membuktikan bahwa kalimat atau informasi yang disampaikan ini apakah benar atau bohong, ya harus dilihat realitasnya. Ya, harus dilihat realitasnya. Nah, realitas itu ada yang sudah terjadi, ada yang akan terjadi, karena berita itu kan atau informasi, berita itu informasi ya bahasa kita. Informasi itu ada kalanya informasi terhadap sesuatu yang sudah lewat. Ada informasi mengenai sesuatu yang belum terjadi, artinya yang akan datang. Nah, ada juga informasi mengenai sesuatu yang sedang terjadi. Jadi dibagi menjadi 3 dimensi. Masa lampau, saat ini sedang terjadi, dan yang akan datang. Nah, apakah informasi itu benar atau salah? Nah, barulah disesuaikan dengan realitas atau kenyataannya. Kalau apa yang ada di dalam informasi itu sejalan dan sesuai dengan realitas, maka itu disebut dengan kalam shadiq. Tapi kalau informasi yang disampaikan, baik tertulis maupun terlisankan itu tidak sesuai dengan realitas, dengan al-waqi', baik waqi'nya masa lalu, saat ini, atau yang akan datang,
maka itu disebut dengan kalam kadzib, ya. Informasi yang apa namanya, yang bohong, yang dusta. Nah, ini dasarnya itu dulu, ya. Oke. Lalu di dalam struktur kalam khabar itu ada yang disebut sebagai musnad, ya, ada yang disebut sebagai musnadun ilaihi. Ya, ada yang disebut dengan musnad, ada yang disebut dengan musnad ilaih. Ya, musnad namanya mahkum alaih, musnad ilaih kadang-kadang juga disebut dengan mahkum bihi, ya. Nah, ini istilah-istilah teknis, ya. Nah, kita kasih contoh sekarang, ya. Yang termasuk mana sih bagian kalam khobari yang masuk musnad dan masuk musnad ilaihi. Nah, kalam khobar itu kan ada kalanya strukturnya terdiri dari jumlah ismiyah, kalanya terdiri dari jumlah fi'liyah. Ini bahasa Arab, ya. Nah, kita kalau belajar bahasa Arab kan mengenal juga jumlah itu ada dua. Jumlah itu kalimat maksudnya, yaitu imma fi'liyah, imma ismiyah. Saya nggak ada gambarnya. Oke, biar kelihatan. Mudah-mudahan tidak lupa dengan jumlah, ya. Ini bahasa Arab. Tapi memang ya mau nggak mau harus mengerti bahasa Arab karena balaghah itu kan objek formilnya atau ya objeknya kan bahasa Arab, ya. Baik, ya walaupun dalam bahasa Indonesia juga ada, bahasa Inggris juga ada, tapi dengan istilah yang lain. Nah, baik, saya kembali lagi. Jadi khobar atau berita atau informasi itu bisa diungkapkan dengan kalimat jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Jumlah itu kalau di Indonesia kan menjadi kalimat, ya. Kemudian kalau kata dalam bahasa Arabnya itu kalimat. Jadi serapan ke dalam bahasa Indonesia ini memang terbolak-bolak, ya. Jadi kadang bingung. Jumlah itu kalau di Indonesia kan kalimat. Ismiyah, fi'liyah. Nah, kalau fi'liyah berarti ada fi'il, ada fa'il. Kalau ismiyah ada mubtada, ada khobar. Nah, sekarang mana Pak musnadnya, mana musnad ilaihnya? Misalnya kalau ada kata yang sering, ya, kalau dari pesantren dulu, ja'a zaidun. Ja'a telah datang, itu fi'il berarti, tapi ini fi'ilnya adalah fi'il madhi. Ja'a telah datang, siapa yang datang? Zaid, si Zaid. Nah, mana Pak musnadnya, mana musnad ilaihnya? Nah, gitu, ya. Nah, kalau kita lihat dalam contoh ini, ya, musnad ilaih atau disebut juga mahkum alaih. Ya, jangan salah, ya, musnad ilaih atau mahkum alaih. Ini istilah-istilah standar, ya. Terjemahan dari musnad ilaih atau mahkum alaih. Musnad ilaih itu sesuatu yang disandarkan. Kalau mahkum alaih itu adalah sesuatu yang dihukumi. Nah, dalam konteks contoh ja'a zaidun, maka yang dihukumi atau yang disandarkan itu adalah kata datang. Ja'a zaidun berarti apa namanya? Zaidun itu menjadi musnad ilaih atau mahkum alaih. Sementara kata ja'a, fiilnya, fiil kata kerja tadi, itu menjadi musnad, ya, atau yang apa namanya, atau mahkum bihi. Jadi ja'a datang, siapa yang datang khalidun. Itu kalau dalam contoh jumlah apa tadi, jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah berarti ada
mubtada, ada khobar. Ya. Jadi misalnya contohnya apa ya yang mudah-mudah saja. At-talibatu at-talibatu, siswi atau mahasiswi, najihatun gitu ya. At-talibatu najihatun, mahasiswi itu najihah, lulus ujiannya karena rajin belajar ya. Kuliahnya enggak tidur. Nah, berarti dia lulus. Ini kan khobar ya, informasi. Mana Pak musnadnya dan musnad ilaihnya? At-talibatu menjadi musnad ilaih, sementara najihatun itu menjadi musnad. Ya. At-talibatu menjadi musnad ilaih atau mahkum alaih, boleh, yaitu dua istilah. Sementara najihatun, khobarnya itu menjadi musnad atau mahkum bihi. Oke, ini contoh jumlah standar. Nanti akan kita masuk ke dalam ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Nah, tadi juga disebutkan ya, bahwa di dalam struktur kalam khobari, ya, kalimat yang berisi tentang kabar atau informasi itu dibagi menjadi 3 ya. Dibagi menjadi 3 ketika dilihat kondisi lawan bicaranya atau mukhotob. Mukhotob itu lawan bicara. Jadi Anda yang memberi informasi, yang diberi informasi itu namanya mukhotob. Ya. Jadi kalau dalam ilmu komunikasi itu ada komunikan, ada komunikator. Ya. Komunikator itu berarti mutakallimnya, orang yang memberi informasi. Kalau komunikan itu orang yang diberi informasi atau kabar. Berarti dialah mukhotobnya. Ya. Komunikator dengan komunikan. Nah, kita lihat sekarang pembagian lihat dari sudut komunikannya, mukhotobnya itu dibagi menjadi 3. Ada mukhotob ya, lawan bicara itu yang khaliyudz dzihni. Ya, masih ya apa ya? Kepalanya itu masih kosong, belum ada informasi apa-apa mengenai berita tersebut. Ya, belum ada informasi apa-apa mengenai berita tersebut. Itu disebut dengan khaliyudz dzihni. Nah, karena khaliyudz dzihni, maka dia tidak mengingkari ya isi berita itu, tidak bersifat ingkar atau ragu, skeptis, enggak. Pokoknya namanya orang nggak ngerti, dikasih tahu ya biasa saja. Belum ada informasi dalam kepalanya. Nah, bagi mukhotob yang begini ini, ya, yang khaliyudz dzihni, yang dalam kepalanya, dalam hatinya belum ada informasi pendahuluan, nah, berarti masih kosong. Nah, terhadap mereka ini, maka mereka itu diberikan berita, dan beritanya itu disebut dengan ibtidai. Ya. Disebut dengan ibtidai. Makanya kalamnya disebut dengan kalam khobar ibtidai. Kenapa sih disebut dengan ibtidai? Ibtidai itu kan permulaan. Anda permulaan. Kenapa kalam khobarinya disebut dengan kalam khobar ibtidai? Karena lawan bicara Anda yang ingin Anda kasih informasi itu belum mengerti tentang isi informasi yang Anda sampaikan. Karena itu kalam yang Anda sampaikan itu disebut dengan kalam khobar ibtidai. Ya, contoh
contohnya ya banyak. Ya kalau yang tadi Anda kutip ya boleh itu. Misalnya al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Nah, ini kalau disampaikan kepada mukhotob yang khaliyud dzihni, yang belum ada prakondisi dalam kepalanya, ya nerima saja. Ya bisa nerima, bisa juga tidak menerima, tetapi tidak butuh kepada taukid gitu ya. Nah, itu namanya kalam khobar ibtidai. Oke, cukup saya kira ya tentang kalam khobar ibtidai. Kemudian yang kedua ada kalam khobar tolabi. Tolabi itu dari kata tolab, tolabayat lubu tolaban. Ya, tolibun, pencari, penuntut. Tolibul ilmi berarti pencari ilmu. Orang yang ingin mencari sesuatu. Nah, kalau tolabi, ya, kalau kalam khobar tolabi berarti mukhotobnya itu sebenarnya sudah punya basic pengetahuan tertentu, khususnya terkait dengan informasi yang hendak dia cari. Itu sudah ada basicnya. Karena itu terhadap mereka-mereka yang memiliki basic ini, ya, kita memberi informasinya, ya, informasi yang kita berikan itu disebut dengan informasi atau kalam khobar tolabi. Ya, maka karena sifatnya tolabi, pencarian, maka ya harus diberikan kata taukid biasanya dalam struktur kalimat beritanya itu. Berbeda dengan yang pertama, kalau yang pertama tadi nggak usah taukid, orang sudah bisa menerima informasi tersebut dengan seksama. Tapi kalau yang kedua, karena basicnya sudah ada informasi-informasi di kepalanya, ya maka dia biasanya butuh penguat. Ya. Karena itu siswa, apalagi mahasiswa itu kan sudah banyak pengetahuan di kepalanya. Terhadap orang-orang yang sudah banyak pengetahuan ini biasanya kalau dikasih sesuatu kan dia tidak langsung percaya. Apa betul seperti itu? Jangan-jangan. Nah, terhadap kelompok kedua ini harus dikasih taukid. Ya, harus dikasih taukid. Struktur kalimatnya. Inna ilaikum mursalun. Ya. Inna ilaikum mursalun. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Ada innanya di situ kan? Kenapa dikasih inna, Pak? Ya, karena lawan bicaranya ini sudah masuk level kelompok kedua, yaitu mereka yang sudah punya pengetahuan sebelumnya. Ya, pengetahuan mengenai adanya Rasul dan juga bahkan memahami orang yang semacam ini kalau tidak diberikan taukid dalam struktur kalimat beritanya itu tidak percaya. Nggak percaya, itu kan bareng saya ke pasar bisnis lain-lain, makan juga seperti makan kami, makan ikan, makan kambing, masa kamu Rasul. Nah, untuk meyakinkan bagi kelompok semacam ini, ya maka dikasih taukid. Boleh satu, boleh dua. Ya. Inna ilaikum mursalun. Itu kelompok dua. Kalamnya disebut dengan kalam khobar tolabi. Yang ketiga, kalam khobar ingkari. Disebut ingkari karena apa? Mukhotobnya itu mengingkari tentang isi berita. Keingkaran itu bisa jadi karena dia sudah mengetahui sebelumnya informasi-informasi tersebut. Nah, pengetahuan dia itu bisa jadi salah, tetapi dia tetap berpegang teguh kepada informasi yang salah itu. Informasinya hoax, tapi dia yakin bahwa hoax itu benar menurut dia. Sehingga ketika ada masuk berita baru, walaupun ini benar, lalu Anda sampaikan, dia tetap ingkar. Tidak percaya. Karena apa? Dalam kepalanya sudah ada prakondisi informasi sebelumnya.
Walaupun sebenarnya informasi sebelumnya itu adalah hoax, fitnah. Nah, terhadap kelompok yang begini ini, kalau Anda ingin memberikan informasi, maka informasinya tidak cukup dengan satu taukid. Minimal 2, ada yang mengatakan minimal 3 dan lebih. Gitu ya. Misalnya, amal inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu mukhatabnya itu adalah kelompok ketiga, ya, orang-orang yang tidak percaya dengan otentisitas Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an itu terjaga. Karena itu redaksinya kan diberikan taukid berkali-kali lipat. Inna, itu sudah taukid pertama. Inna, baru nahnu, nazzalna. Coba innanya pakai domir nahnu, ya. Kasih nahnu lagi, itu sudah taukid. Innanya sendiri taukid maksud saya, taukid bil kaf, kemudian ditambah nahnu, itu taukid lagi. Inna nahnu nazzalna. Nah, di situ ada unsur taukid karena jumlahnya jumlah ismiyah. Ismiyah itu salah satu faedahnya kan untuk litsubut. Ya. Litsubut itu artinya apa? Ya, untuk menunjukkan pengertian kekal, adawam, tetap, istimror, kontinu. Nah, dalam jumlah ismiyah itu salah satu fungsinya adalah ada makna taukid. Maka inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, itu taukidnya lebih dari 3 kali ya di situ. Nah, kenapa kok banyak taukid di situ? Karena kondisi mukhatabnya, kepala si mukhatab ini adalah kepalanya berisi keraguan tentang informasi mengenai bahwa Al-Quran itu dijaga oleh Tuhan. Tidak percaya dia. Karena apa? Dia meyakini kitab-kitab yang dulu aja itu sudah rusak. Tidak ketemu barang aslinya karena dimakan oleh zaman, ya. Tulisannya tidak ada. Bagaimana Al-Quran bisa dijamin abadi ila yaumil qiyamah? Nah, keraguan ini lalu ditepis oleh Al-Quran dengan kalam khobari, tapi kalam khobarinya itu kalam khobar ingkari karena mukhatabnya memang peragu, ya. Baik. Nah, itu 3 pembagian dilihat dari sisi lawan bicaranya atau mukhatabnya. Nah, lalu fungsinya tadi sudah disebut ya beberapa, ya tentu jumlah fi'liyah itu at-tajaddud wal huduts, itu fungsi asli. Nah, jadi kalau Anda menggunakan kalimat berita dan strukturnya terdiri dari jumlah fi'liyah, apalagi fi'ilnya fi'il mudhari', ya, itu pasti mengandung pesan di dalamnya. Pesan apa? Pesan at-tajaddud wal hudud. Tajaddud itu baru, wal hudus ya baru, ya. Selalu perbarui. Ya, ini Anda pakai apa ini contohnya? Ishtarau bi ayatillahi tsamanan qalila. Fasaddu an sabili innahum sa'a ma kanu ya'malun. Nah, tapi ini Anda menggunakan jumlah fi'liyah, tapi fi'ilnya adalah fi'il apa? Fi'il madhi, ya. Ya. Berarti kalau fi'il madhi ini kejadiannya tentu ya masa lampau. Ishtarau bi ayatillah, mereka ya memperjualkan ayat-ayat Tuhan tsamanan qalila, dengan harga yang murah. Jadi ini kejadian masa lampau dan bisa jadi akan diulang lagi. Jadi ini bercerita mengenai kejadian umat terdahulu, ya, terutama Yahudi yang suka menjual beli ayat. Jadi
punya agenda apa, tetapi untuk memuluskan agenda dan maksud tujuan politisnya itu dia kemudian menggunakan ayat-ayat Tuhan. Itu yang disebut dengan ishtarau bi ayatillahi thamanan qalila. Kenapa thamanan qalila? Ya, karena untuk tujuan duniawi, tapi dia bergainingnya dengan menjual beli ayat. Menjual beli ayat itu jangan Anda pahami secara literal ya. Seperti sebagian orang itu jual beli ayat berarti Al-Qur'an dijual di pasar, itu jual beli ayat itu ya. Itu kan ada yang memaknai begitu. Tapi maksud di sini tidak seperti itu. Ya, kalau itu kan makna literalnya. Jual beli ayat di situ adalah kayak tadi, si fulan punya kepentingan, kepentingannya duniawi sesaat, ya misalnya tujuan kekuasaan atau tujuan apa, lalu dia menggunakan ayat-ayat Tuhan ya untuk memuluskan tujuan itu, karena itu disebut dengan samanang qalilah. Mana ada ya kehidupan dunia itu yang abadi ya kan. Dan dunia itu kan sebentar ya, jabatan dan lain-lain itu kan ada umurnya dan itu sangat sebentar. Sebenarnya hal remeh-temeh di hadapan Tuhan nih persoalan itu. Tapi umat terdahulu seperti itu. Kendati pun ini bercerita mengenai umat terdahulu karena diungkapkan dengan fi'il madhi, tetapi ada makna tajaddud wal istimrar di situ. Karena menggunakan fi'il. Kejadiannya sudah lewat, tapi bisa jadi akan terjadi lagi. Nah, gitu ya. Sama walaupun aktornya berbeda. Nah, itu Al-Qur'an itu begitu ya. Nah, ini analisa balaghah dari sisi penggunaan kalam khobari, strukturnya apa? Fi'il, jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah itu tadi madhi. Kalau mudhari' misalnya apa? Misalnya yarzuqu liman yasha. Yarzuqu fi'il mudhari', yarzuqu liman yasha. Allah ya Allah memberikan rezeki kepada orang yang dikehendakinya. Kenapa menggunakan fi'il mudhari' Pak di situ? Berarti informasi yang disampaikan ya mengenai bahwa Allah itu Maha Pemberi rezeki dan itu akan terus dikucurkan, tidak hanya zaman dulu Tuhan Maha Pemberi rezeki. Rezekinya itu akan terus diberikan saat ini dan terus sampai yang akan datang. Ada makna itu pesannya ya. Nah, itu yang disebut dengan tajaddud wal istimrar itu. Tajaddud apa wa al huduts ya. Baik. Nah, kalau jumlah ismiyah ya fungsi faedah utamanya itu adalah untuk mana as-subut wad dawam. Tadi subut itu artinya adalah kekal atau tetap ya. Dawam ya sama ya. Dawam itu ya tetap. Istimror itu berarti continue ya, berlanjut terus. Ya, itu jumlah ismi. Tadi asyamsu mudhi'atun. Nah, ini Anda kebalik ya. Asyamsu mudhi'atun. Nah, itu contohnya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah, itu juga kalam khobari, tapi menggunakan redaksi apa? Jumlah ismiyah. Sehingga di dalam kalam khobari seperti ini ada makna yang tersirat. Apa maknanya? Yaitu tadi as-subutu wad-dawamu wal istimraru. Apa Pak maksudnya? Kalau contohnya itu asyamsu mudhi'atun berarti matahari itu menyinari. Nah, menyinarinya itu ya terus-menerus, itu namanya ad-dawam, as-subut, terus ila yaumil qiyamah. Jadi dalam redaksi asyamsu mudhi'atun itu sudah ada pesan makna di situ bahwa menyinarinya matahari itu tidak akan pernah berhenti, dia akan subut terus ya. Ila yaumil al-qiyamah. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim.
Itu juga sigatnya sigat kalam khobari, ya, tapi sigatnya adalah fi'il jumlah ismiyah maksud saya. Innal abrara, sesungguhnya orang-orang yang al-abrar, ya orang-orang yang baik, lafi na'im, sungguh dia akan ada di dalam surga naim, surga yang penuh dengan kenikmatan. Wa innal fujara, sebaliknya orang-orang yang jahat, yang durhaka, yang nakal, lafi jahim, sungguh dia akan di dalam apa, neraka. Nah, kalimat ini, ya, informasi ini, kalam khobari ini mengandung makna as-subutu wad-dawamu wal istimraru. Maksudnya apa? Ya terus-menerus mereka itu. Orang yang baik itu kalau sudah masuk surga nanti, ya terus-menerus dia akan mendapatkan kenikmatan surgawi yang sedemikian rupa. Sementara sebaliknya orang-orang fujar itu akan dimasukkan di dalam api neraka. Ya, subut terus-menerus, istimror. Jadi ada makna itu. Pak, maknanya dari mana, Pak? Kan tidak ada pesan secara letterlek. Lah inilah gunanya analisa balaghah. Tadi sudah saya jelaskan. Makna subut, kemudian istimror wad dawam, itu didapatkan dari jumlah ismiyah yang digunakan oleh ayat tersebut. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi akhlaknya Rasul itu tidak sporadis, itu sekarang baik, besok tidak. Enggak. Kok sepanjang hayatnya baginda Rasul itu baik. Karena itulah maka Al-Quran menyebut dengan redaksi kalam khobar, ya, sigotnya sigot jumlah ismiyah. Nah, untuk memberikan pesan kepada pembaca bahwa akhlaknya Rasul yang mulia, yang agung itu terus-menerus sampai beliau meninggal. Ya, karena itu diungkapkan dengan wa innaka la'ala khuluqin azim. Oke. Nah, dan seterusnya, ya. Nah, tadi saya kira sudah cukup bagus ya disampaikan tentang apa namanya agrad kalam khobar, ya. Ada tujuan asalnya itu faidatul khobar. Faidatul khobar itu artinya ya murni untuk memberikan informasi, itu namanya faidatul khobar. Ya, murni ingin memberikan informasi kepada siapa? Ya, kepada komunikan, kepada mukhatab. Memang tujuannya untuk memberikan informasi atau kabar. Nah, itu namanya faidatul khobar. Tadi disebut di dalam kitab Jawahirul Balaghah, ya ifadatul mukhatab al-hukm alladhi tadammanatsul jumlah awil ibara yajhaluha. Jadi yang murni bertujuan untuk memberikan kabar atau informasi kepada kepada komunikan atau kepada mukhatab. Ini tujuan asli, ya. Tujuan. Lah yang kedua disebut lazimatul faidah. Ya, iftul mukhatab annal mutakallima alimun bil hukmi. Kalau yang pertama tadi, tujuan pertama itu karena mukhatab yang nggak ngerti apa-apa, ya dikasih informasi. Itu tujuan utama daripada kalam di balik batu, ya, di balik udang. Ada udang di balik anal mutakallim alimun bil hukmi. Dia sebenarnya tidak sekedar ingin menyampaikan informasi yang ada di dalam kalimat berita itu, tetapi ya yang kedua ini lazimatul faedah itu artinya adalah si pemberi kabar ingin memberitahu kepada mukhatab bahwa si pemberi kabar ini ngerti. Nah, gitu ya. Tidak sekedar ingin memberitahu si dia, tapi plus dia si mutakalim itu ingin apa namanya
ngasih tahu juga bahwa mutakallim ini paham betul tentang informasi yang dia sampaikan. Itu bedanya antara faidatul khobar dengan lazimatul faidah. Nah, oke ya. Nah, itu penjelasannya. Nah, baru kemudian ada beberapa tujuan kalam khobar lain yang tadi juga sudah ada di dalam makalah Anda, plus contoh-contohnya ya. Kalau faidatul khobar Anda contohkan apa sih? Wa takunul jibalu kal'ihdil manfush. Ya, faidatul khobar. Artinya apa? Mukhatabnya itu tidak mengerti bahwa kondisi kiamat itu sedemikian rupa ya, mengerikannya. Karena itu Tuhan sebagai mutakallim di sini ngasih tahu kepada mukhatab yang tidak mengerti sama sekali mengenai persoalan ahwal yaumil qiyamah. Lalu dikasih tahu wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Al-qari'ah, ya itu semua kalam khabari. Al-qari'ah, mal qari'ah, al-qari'ah, mal qari'ah. Kalau mal qari'ah itu insya'i, mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah insya'i. Kalamnya kalam insya'i. Al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal 'ainil manfush. Ya itu informasi dan makna dari kandungan wa takunul jibalu kal 'ainil manfush itu mengandung faidatul khobar. Artinya apa? Hanya ingin memberitahu isi berita ini. Lalu kalau lazimatul khobar ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbabam min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Ittakhadhu ahbarahum ini bicara tentang Allah menceritakan tentang orang-orang Yahudi ya. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi, ahbar ya. Orang-orang alimnya ya, ulamanya ya, kiainya lah kalau bahasa kita itu. Wa ruhbanahum dan rahib-rahib mereka, ya orang-orang Nasrani, ahbar itu arbaban sebagai Tuhan min dunillah selain Allah wal masih ibn Maryam dan juga al-masih putra Siti Maryam. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. La ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Ini kalam khobari. Faedahnya adalah lazimatul faedah. Lazimatul faedah itu tidak sekedar ingin menyampaikan isi berita tersebut, tetapi juga ingin menyampaikan bahwa pemberi informasi paham betul mengenai isi daripada berita yang disampaikan. Ya. Mengerti seluk-beluknya. Kenapa mengerti? Wong Allah kok. Allah masa nggak ngerti, yang ngerti sekali. Jadi itu lazimah al-faidah. Nah, fungsi yang lain al-fakhr. Al-fakhr itu apa itu? Bangga. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Nah, ini kalau kita lihat sighatnya itu apa namanya? Kalau wakulnya, kul itu insya'i karena itu ada kalam fi'il amar ya. Tapi dari mulai ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa itu sudah kalam khobari. Ja'a telah datang, apa yang datang al-haqqu kebenaran. Wa zahaqa dan lenyap, hilang, apa yang hilang al-batilu kebatilan. Nah, di sini kalau kita lihat tadi ini berarti kalam khobari menggunakan jumlah fi'liyah. Ja'a al-haqqu wa zahaqal batil. Ja'a fi'il, al-haqqu fa'il, zahaqa fi'il, al-batil fa'il. Ya.
Baru innal batila kana zahuqa. Ini menggunakan redaksi isim. Ya, setelah jumlah fi'liyah baru frase setelahnya menggunakan jumlah ismiyah. Innal batila, sesungguhnya kebatilan. Kana zahuqa, itu pasti lenyap. Nah, tadi Anda harus ingat, kalau ada kabar berita, informasi, kalau diungkapkan menggunakan fi'il, menggunakan jumlah fi'liyah, maka mengandung pesan apa tadi? At-tajaddud. Ya. Sementara kalau diungkapkan redaksinya menggunakan jumlah ismiyah, maka ada makna apa tadi? Ad-dawam wal istimror. Berarti seakan-akan innal batila kana zahuqa, itu ada informasi ini bahwa kebatilan itu ya tadi karena ada adawan pasti dan terus akan zahuqa, dia akan lenyap. Walaupun kadang-kadang seakan-akan menang dulu, tapi yakinlah bahwa pasti akan hilang sirna. Makanya di alam bawah sadar manusia itu ya, di alam nyata kabar ini benar. Ya, kabar ini benar. Ya memang kadang-kadang kemenangan kebenaran itu di ujung-ujung gitu ya. Lalu tetapi kan tetap menang. Ya, kebatilan atau kejahatan itu akhirnya lenyap juga, walaupun lenyapnya itu misalnya di ujung-ujung. Kayak Anda melihat film itu, kan yang menang biasanya penjahatnya dulu ya. Kebatilannya dulu yang menang. Ya, antagonisnya yang menang. Ya. Tapi di ujung-ujungnya nanti kemudian protagonisnya, tokoh-tokoh aktor aktris yang protagonis itu baru bisa memenangkan pertarungan itu. Nah, dari mana informasi semacam ini atau makna pasti di situ diterjemahkan pasti akan lenyap. Nah, itu dari jumlah ismiyah yang ada di dalam redaksi kalam khobar di atas, innal batila kana zahuqa. Nah, lalu faedah daripada ja'al haqq wa zahaqal batil, kenapa itu diungkapkan dengan jumlah fi'liyah? Tadi ada fungsinya kan jumlah fi'liyah itu. Ada tajaddud ya. Berarti apa? Ya kebenaran dan kebatilan itu ya dari dulu sampai saat ini dan yang akan datang akan terus terjadi pertarungan antara al-haq dengan al-batil. Kok tahu Pak dari mana? Ada pesan daripada jumlah khabariyah wajah ja'al haqqu wa zahaqal batil. Nah, begitu ya. Kira-kira nanti kalau Anda memahami ayat Al-Qur'an tetapi dengan pendekatan ilmu balaghah. Ini baru dilihat dari sudut aspek kalam khobarinya ya. Belum nanti kalam insya'i dan lain-lain. Ini baru aspek yang terkecil di antara sekian banyak aspek ilmu balaghah. Idharud dha'f. Banyak sih maknanya ya. Idharud dha'f. Saya ngutip dari yang sudah ada di slide saja. Kalau mau lengkap dalam Jawahirul Balaghah itu lengkap ya makna-makna ad-durubul khobar dan ahdaful khobar. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bi du'aika rabbi syaqiyya. Qala ya, Nabi Zakaria berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, inni wahanal 'azm. Sungguh tulangku ini sudah lemah. Wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba. Rambutku juga sudah mulai memutih, beruban. Walam aku bidu'aika rabbi syaqiyya, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Tuhanku. Kalimat khobar ini maknanya
bukan ingin sekedar memberikan informasi, ya, tetapi ini ada makna idharud dha'fi wal wahan. Jadi Nabi Zakaria ingin mengekspresikan tentang kelemahan dia di hadapan Tuhannya. Jadi ada unsur doa, kalau bahasa Jermannya itu DPDP, apa DPDP. Kalau orang Jerman tahu itu jajarnya Kauman. Apa ya, meminta, tapi mintanya itu menunjukkan bahwa dirinya itu lemah. Jadi tidak sekedar mengasih informasi, Tuhan, saya ini sudah tua. Tuhan tidak butuh itu karena Tuhan sudah tahu. Ya. Nah, lalu maknanya apa dong, Pak? Kalau Tuhan sudah tahu, Pak, kenapa Zakaria ngomong begitu? Zakaria sedang ingin meminta sesuatu agar sesuatu itu bisa diijabah. Dia kemudian melakukan ekspresi permintaannya dengan menunjukkan kelemahannya di sisi yang lain, ingin menunjukkan keperkasaan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu ya. Al-istirham. Nah, istirham ya. Meminta kasih sayang, belas kasihan. Fasaqalahuma thumma tawalla ila dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ini siapa ini ceritanya? Calon istrinya Nabi Musa ya. Jadi ya manusiawi ya, kalau ada ta'aruf apa itu ya. Asal jangan kebablasan Anda ya. Ini Nabi Musa kan ketemu dengan calon istrinya, putri Nabi siapa itu? Nabi Syuaib ya. Nah, ini kan saat beliau sang putri ini menggembala kambing. Ya, ngambil air maksudnya karena ayahnya sudah sepuh. Antri panjang, lihat perempuan, Nabi Musa nggak tega gitu ya. Kasihan, ini kok ngantri panjang ya, gembalaannya nggak dapat minum gitu ya. Maka kemudian Nabi Musa menolongnya. Nah, peristiwa itu diinformasikan oleh Tuhan, diberitakan oleh Tuhan kepada Nabi Muhammad. Fasaqalahuma thumma tawalla ila dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya, ini informasi disampaikan Tuhan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Nah, ini sedang menceritakan tentang minta dibelas kasihani. Tidak sekedar hanya memberitahu tentang isi beritanya, tetapi ada maksud tersembunyi ya yang ingin disampaikan dalam berita ini. Apa itu? Ya ingin cerita bahwa si putri tersebut ingin dikasihani oleh Musa. Fasaqalahuma tsumma tawalla ila dhilli. Nah, itu beberapa contoh ya. Nah, apa namanya? Idharut tahassur wa tahazzun. Memperlihatkan tahassur, kesedihan. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Wa inni sammaituha Maryama wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Nah, ini contoh bahwa ibunya Nabi Siti Maryam ya, istrinya Imran itu sedih ya. Sedih. Mengekspresikan kesedihannya. Ya walaupun bergembira didapat karunia anak, tetapi sesungguhnya beliau kan ingin anak putra ya, agar bisa meneruskan perjuangan suaminya gitu. Tetapi ternyata Allah berkehendak lain,
yang lahir adalah seorang putri, yaitu Maryam. Nah, baru kemudian karena agak sedikit sedih diekspresikan. Nah, ekspresinya itu diceritakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Nah, inilah ceritanya. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lam bima wada'at. Nah, itu redaksi kalau kita lihat Rabbi ini menggunakan jumlah apa tadi? Ismi. Wallahu a'lamu bima wada'at. Itu juga menggunakan jumlah ismi. Al-ayah itu semua diungkapkan dengan menggunakan jumlah ismiyah. Berarti ada makna as-subutu wad-dawam wal istimrar di dalam redaksi khobar tersebut di atas di dalam surat Ali Imran tadi ya. Dan seterusnya saya kira banyak sekali ada untuk al-madah itu memuji-muji ya. Kemudian ada apa namanya? At-tadbir, memberikan perhatian dan seterusnya. Anda baca di dalam qawaid Jawahir al-Balaghah. Saya kira itu ya sebagian catatan dari saya. Kalau masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan, ditambahkan, saya persilakan. Silakan kalau masih ada. Bapak izin bertanya. Silakan. Nama saya Fadila Ulum, izin bertanya. Pak, tadi untuk kalam khobar yang berupa jumlah ismiyah, tadi kan Bapak pertama mencontohkan at-tadibatu najihatun gitu kan Pak, yang mubtada'nya sebagai musnad ilaih. Nah, nanti apakah dalam posisi mubtada' muakhir juga mubtada'nya itu tetap sebagai musnad ilaih gitu Pak? Iya, tetap. Atau begitu. Tetap, tetapi kandungan maknanya beda. Nah, itu nanti ada dalam bab khusus namanya takdim dan takhir. Nah, Gitu. tapi statusnya tetap, hanya saja dibalik. Nah, ketika dibalik dalam ilmu balaghah itu punya makna tersendiri, ya kan? Nah, nanti ada bab tentang at-taqdim wa ta'khir. Baik. Terima kasih Pak. Baik, sama-sama. Silakan lagi yang lain. Semester lalu udah dapat kalam khobar belum ya? Sudah, Pak. Oh, ngulang ini berarti ngulang. Anda masa silabinya pengulangan? Oke. Silakan lagi jika masih ada. Sepertinya cukup, Bapak. Cukup ya. Baik, karena sudah tidak ada, ya, nanti Anda tinggal mempraktekkan ya di dalam ayat Al-Quran. Ya, mulai dari ayat-ayat yang Anda hafal, ayat-ayat puasa, nanti Anda terangkan dengan perspektif ilmu balaghah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dianalisa dengan perspektif balaghah. Mana ini kalamnya termasuk kalam apa? Ya, kalau ya ayyuha itu karena nida berarti dia insya gitu ya. Kalam insya'i. Kutiba alaikumussyam berarti itu
jumlah atau kalam khobar ya. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, itu semua adalah ismiyah. Berarti ada makna apa sih di situ? Pesannya apa di situ? Uhillalakum lailatas syiyam rafathu ila nisaikum. Ini apa ini? Termasuk dalam kalam apa ini? Oh, ini kalam khobari. Uhillalakum lailatas. Oh, ini kalam khobari. Tetapi dia tidak ada taukidnya, berarti dia mukhatabnya itu mukhatab yang khaliyud dzihni. Ya, berarti ini kalam khobar ibtidai. Nah, dan gitulah, kira-kira begitu nanti. Kalau meneliti tafsir dalam bentuk penelitian skripsi, lalu analisanya ilmu balaghah, itu juga nanti akan sangat menarik dan kaya ya, kaya perspektif. Baik, saya kira cukup. Jika tidak ada pertanyaan-pertanyaan lainnya, kita akhiri pertemuan hari ini dan insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang tentang kalam insya'i dan contoh-contohnya. Saya ingatkan agar absen manualnya diisi ya oleh ketua atau PJ, sama jurnalnya juga diisi biar tidak lupa. Ini yang hadir 34 minus 35 minus saya berarti 34. Baik, kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bapak. Sama-sama, saya izin ya. Ya, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.